Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal insanu fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat, karunia, hidayah serta kesempatan. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang patut diteladani segala perkataan dan perbuatannya. Baik, perkenalkan saya atas nama Rahma dari program studi pendidikan agama Islam jurusan Tarbiyah 2019 akan menjelaskan hadis sebagai sumber hukum agama Islam, dalil dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jadi terlebih dahulu kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan al-hadis. Jadi hadis berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jadid, yang artinya sesuatu yang baru, yaitu cerita atau pembicaraan yang baru yang mengenai Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis secara istilah ialah segala tingkah laku, perkataan, perbuatan Nabi Muhammad SAW, baik takril maupun penetapan hukumnya. Selanjutnya, kedudukan hadis sebagai sumber hukum agama Islam. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rasul untuk menyampaikan petunjuk kepada umat manusia, kepada umat muslim, dan menurunkan Al-Quran kepadanya, kemudian mengamalkannya, dan yang merupakan hujah atau hujah terbesar atau hujah teragung, dan merupakan mukjizat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikannya, untuk mengamalkannya, dan memberi petunjuk kepada umat Islam. Selanjutnya, dalam hukum Islam, hadis menjadi sumber kedua penetapan hukum setelah Al-Quran. Jadi di sini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, Al-Quran, kedua, kesepakatan ijma atau kesepakatan ulama, dan yang ketiga, logika akal budi manusia. Jadi di sini Al-Quran menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai rasul dan untuk menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang dikatakan Nabi kita harus teladani, harus diikuti. Oleh karena itu kita harus percaya dengan adanya hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi. Kita tidak hanya bersandar kepada Al-Quran, akan tetapi kita harus bersandar pula kepada hadis. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber hukum agama Islam yang harus dipercayai. Adapun kedudukan hadis sebagai sumber hukum dalam ketetapan hukum Islam. Yang pertama, menurut dalil Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 179 yang mengatakan bahwa Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah akan memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasul Allah. Maka berimanlah kepada Rasul Allah, maka bagimu ialah pahala yang besar. Selanjutnya, yang kedua, dalil al-hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
berpesan bahwa tentang keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman umat muslim, yaitu aku tinggalkan dua posaku untukmu sekalian, yang kalian tidak akan tersesat selagi kalian berpegang teguh pada keduanya, yang berupa kitab Allah dan sunnah Rasul. Selanjutnya yang ketiga ialah kesepakatan ijma atau kesepakatan ulama. Umat Islam telah sepakat menjadikan hadis sebagai sumber hukum agama, ajaran kedua yang sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Itu adapun beberapa menurut ahli. Yang pertama menurut Imam Malik, yaitu menurut Al-Bayan, yaitu menetapkan atau memperkuat apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Dan selanjutnya bayan tafsir, yaitu memberikan rincian atau tafsiran terhadap Al-Quran. Dan selanjutnya bayan at-tasyri, yaitu mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Dan yang terakhir bayan al-nasak, yang berarti menghapus atau menghilangkan hukum syar'i dengan suatu dalil syar'i yang datang kemudian. Dan selanjutnya menurut Imam Syafi'i, yaitu bayan taksib, bayan ta'yin, bayan tasyri, bayan nasakh, bayan tafsil, dan bayan isyarah. Sedangkan menurut Ahmad bin Handal meliputi bayan ta'dil, bayan tafsir, bayan tasyri, dan bayan taksir. Meskipun para ulama memiliki perbedaan perbedaan pendapat atau perbedaan istilah, akan tetapi maksudnya sama saja, yaitu untuk menguatkan, merinci, menjelaskan, dan membuat aturan baru dan merevisi aturan Al-Quran. Jadi mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan pada kali ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.